Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riana Sabrina. Saya dari kelas C13, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Nah, langsung saja, apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Nah, pada mulanya, jika seseorang ingin menyampaikan informasi, hal itu akan dilakukan secara lisan atau melalui kata-kata. Dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi memudahkan kita untuk bertukar informasi secara lisan, tetapi juga bisa melalui media sosial, email, internet, dan lainnya. Nah, apa itu TIK? Jadi, TIK adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi melalui komputer, internet, dan perangkat elektronik lainnya. Contohnya adalah komputer, laptop, ponsel pintar, tablet, dan telepon. Nah, lanjut lagi ke manfaat TIK. Yang pertama itu memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui pesan teks, panggilan suara, seperti video call. Nah, yang kedua itu memudahkan kita untuk mencari informasi di internet ataupun tugas sekolah. Yang ketiga itu memberikan akses ke aplikasi pembelajaran online yang aktif. Nah, yang keempat itu membantu kita untuk bermain game edukatif yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ke penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti menghemat biaya. Di situ ada beberapa tujuan untuk perkembangan teknologi adalah menghemat. Nah, teknologi merupakan peralatan dengan nilai seperti itu tersedia dengan harga yang jauh lebih rendah yang paling tidak dapat kita bayangkan. Paling sering ada persaingan antara dua atau lebih industri yang mengarah ke arah yang lebih rendah. Nah, contoh yang kedua itu globalisasi. Nah, manfaat teknologi informasi telah menghilangkan hambatan fisik antar negara. Munculnya media sosial telah mendorong komunikasi dan penggunaan Facebook, Twitter, dan Telegram, dan masih banyak lagi. Telah memungkinkan orang dengan beragam budaya untuk berhubung satu sama lainnya. Nah, selanjutnya di rumah, seperti menggunakan komputer atau ponsel pintar untuk menonton video, mendengarkan musik, atau bermain game. Misalnya di sekolah, menggunakan komputer untuk membuat presentasi, mencari informasi di internet, atau berkomunikasi dengan teman dan guru melalui email, toko, menggunakan mesin kasir otomatis untuk membayar belanjaan. Nah, yang terakhir di kantor, menggunakan komputer untuk menulis surat, membuat laporan, atau mengirim email. Nah, lanjut lagi ke bahaya TIK. Walaupun TIK memiliki banyak manfaat, kita juga perlu memahami bahaya dari TIK. Nah, yang pertama itu menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar.
yang dapat merusak mata dan kesehatan tubuh kita. Nah, yang kedua itu terpapar konten negatif atau tidak pantas di internet dan tidak pantas untuk ditonton. Nah, yang ketiga itu mengunggah informasi pribadi ke internet dengan tidak hati-hati yang dapat mengancam privasi pribadi kita. Adapun penggunaan TIK secara aman, kita perlu melakukan beberapa cara, yakni yang pertama itu update perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak yang Anda gunakan termasuk sistem operasi, antivirus, dan aplikasi lainnya selalu diperbaharui dengan versi terbaru. Pembaruan ini seringkali memperbaiki kerentanan keamanan yang ditemukan dalam perangkat lunak tersebut. Yang kedua itu mempertahankan kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang unik, kuat, dan sulit ditebak untuk akun-akun online. Dan jangan gunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Pastikan untuk menggantikan kata sandi secara teratur dan jangan gunakan kata sandi yang sama untuk semua akun tersebut. Yang ketiga, berhati-hati dengan email. Jaga kewaspadaan terhadap email yang mencoba mengelabui Anda agar memberikan informasi pribadi atau masuk ke situs palsu. Nah, pastikan untuk tidak mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari email yang mencurigakan, terutama jika mereka meminta informasi sensitif. Nah, yang terakhir itu jaga privasi di media sosial. Atur pengaturan privasi di akun media sosial Anda agar hanya orang yang Anda percayai yang dapat melihat informasi pribadi Anda. Hindari membagikan terlalu banyak informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, dan jadwal perjalanan secara publik. Nah, di sini juga ada 3 cara. Yang pertama itu mengatur waktu penggunaan TIK dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Yang kedua itu jangan membagikan informasi pribadi atau foto kepada orang yang tidak kita kenal di internet. Nah, yang terakhir itu juga agar kita selalu berbicara kepada orang tua atau guru jika menemukan masalah atau jika ada yang membuat kita tidak nyaman di internet. Nah, periksa juga aplikasi. Saat menginstal aplikasi di perangkat Anda, jika periksa izin yang diminta oleh aplikasi tersebut. Pastikan juga aplikasi ini hanya memiliki akses yang diperlukan untuk berfungsi dan tidak meminta izin yang tidak relevan. Nah, di sini juga ada tambahan penggunaan keamanan. Pastikan aktifkan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor jika tersedia. Ini memberikan lapisan perlindungan ekstra dengan meminta verifikasi tambahan saat masuk ke akun Anda. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan edukasi diri.
Selalu tingkatkan pengetahuan Anda tentang ancaman keamanan terkini dan praktik terbaik untuk menggunakan TIK secara aman. Ikuti berita tentang keamanan dan gunakan sumber yang terpercaya untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita juga dapat menggunakan TIK secara lebih aman dan melindungi diri dari ancaman. Nah, sekian dari materi yang sudah saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kapan-kapan lagi.